Selamat malam saya ucapkan kepada yang saya hormati dosen analisis dan estimasi biaya Pak Andika Tias Nugraha serta seluruh penonton video ini sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Nathaniel Parawara Sitorus, NIM 120190143 dari Politeknik Industri kelas RD. Izinkan saya untuk memaparkan apa yang sudah saya pahami mengenai materi dari buku yang sudah diberikan dengan judul Rekayasa Sistem Produksi, dalam hal ini untuk biaya dan juga optimalisasi kinerja. Adapun video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas tambahan dalam transkrip nilai Anabi. Jadi poin yang akan dibahas dalam buku yang sudah saya baca tadi adalah tentang rekayasa sistem produksi. Kenapa kita tidak bisa melakukan pekerjaan dengan sistem yang lebih baik? Dalam teknik industri sendiri juga sudah diberikan penjelasan bahwa tidak ada jalan yang terbaik, namun ada jalan yang pasti lebih baik. Kemudian apakah tidak ada cara juga untuk meminimalisir desain dan biaya operasional? Maka kita akan pelajari nanti di sini melalui apa yang sudah saya baca. Terus akan juga di concern lagi mengenai perbaikan terus-menerus pada suatu kinerja, pada suatu sistem supaya memperoleh output yang lebih baik, dan juga variasi apa yang bisa ditangani oleh suatu sistem dari permasalahan yang ada. Apakah bisa diselesaikan masalah sejenis ini? Itu kira-kira gambaran yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Kemudian diawali dengan bisnis yang selalu pastinya mencari metode yang paling efisien untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara hemat biaya, dengan mengoptimalkan kaizen yang dapat berpengaruh juga terhadap output yang akan dihasilkan nanti oleh suatu operasi perusahaan. Kemudian selama waktu yang lama, banyak para ahli, ilmuwan maupun orang-orang pintar yang sudah mencari cara dalam menghasilkan produk dengan optimal. Maka dari itu tujuan ini adalah untuk mencapai kesuksesan di bidang banyak teknologi, supaya sistem yang optimal dapat dihasilkan secara keseluruhan dan kesalahan-kesalahan dapat kita hindari. Maka dari itu perusahaan akan mengombinasikan dengan ekonomi. Aktivitas dalam perusahaan ini akan mencakup teknologi yang diterapkan oleh pembenaran ekonomi. Maka banyak juga kelompok-kelompok yang menggunakan metode independen, di mana mereka menggunakan bantuan komputer dalam mengoptimalkan aktivitas pekerjaan mereka sendiri. Dan dari sinilah potensi akan lahir untuk menyatukan kedua situasi, yaitu ekonomi yang sudah terbentuk dengan optimal dan juga biaya minimum yang akan diperoleh. Karena dengan menggunakan teknologi komputer ini akan diperoleh dalam pemrosesan data maupun sistem kerja itu akan lebih terbantu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi juga yang ada. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya metode yang cukup efektif dengan komputer tadi merupakan metode yang modern, di mana banyak aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan dalam bidang industri, dan pola pikir yang sudah dikembangkan juga oleh tiap-tiap orang, baik produsen maupun distribusi, itu akan selalu makin berkembang ke depannya. Perlu diketahui juga bahwasanya banyak kegiatan yang terlibat dalam menciptakan sistem yang optimal, seperti memperoleh atau mencari sumber daya yang paling optimal dan paling efisien. Itu juga dibutuhkan dalam hal ini untuk memperoleh efisiensi lagi. Seperti kita juga dapat memahami metode-metode yang sering digunakan dalam rekayasa sistem produksi. Metode-metode ini akan mendukung dalam efektivitas produksi
sehingga menghasilkan waktu produksi yang minimum tanpa mengurangi kualitas dari produk yang dibuat, seperti itu. Kemudian kita juga mempelajari tentang metode manufaktur dengan sistem yang ada. Dalam kasus ini sempat dalam tahun 1970-an silam dalam perdagangan itu ada yang namanya robot industri, di mana dalam robot industri ini melakukan suatu instruksi yang sederhana, seperti robot tersebut diminta untuk memilih, kemudian memindahkan dan menempatkan suatu barang. Ini digunakan untuk mengurangi jumlah pekerja sehingga dapat menggunakan robot saja. Awalnya tugas dari robot tersebut dilakukan hanya dengan instruksi-instruksi yang sederhana, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya robot-robot ini pun semakin canggih juga dengan perkembangan teknologi sehingga dapat melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri dan diimplementasikan dalam bentuk yang juga menyerupai manusia, 3 dimensi, dan dari desain yang enak dipandang juga. Jadi memang kemajuan robot dianggap sudah tidak berbahaya bagi manusia, karena ini juga akan memberikan kemajuan yang pesat juga ke depannya. Kemudian itu ya perlu kita ketahui juga, banyak pabrik di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah menggunakan teknologi robot dalam produksinya. Dan ini memang dinilai cukup efisien karena dapat menggantikan tenaga kerja langsung. Dan produsen robot ini juga memenuhi permintaan dari konsumen, di mana mereka didesain untuk dapat melakukan request atau gerakan-gerakan yang sekiranya diperlukan oleh suatu pabrik. Misalnya pabrik ingin membuat sebuah produk truk DIY assembly, maka dia akan melakukan instruksi-instruksi yang konstan agar memperoleh waktu yang sama dan juga dapat ditinggal seperti itu ya. Jadi robotnya akan bekerja sebagaimana mestinya menggunakan bahan bakar baterai maupun listrik, seperti itu. Kemudian kita dipelajari juga metode penemuan desain untuk manufaktur. Kemudian dalam hal ini desain ulang produk dan sistem manufaktur dalam komponen otomotif adalah hal yang utama. Permintaan itu diimplementasikan dari robot yang mana perubahan teknik cukup mudah dalam manajemen lokal, seperti kemauan yang matang, kemauan yang keras, dan juga produk yang diciptakan oleh divisi-divisi perusahaan yang lain, seperti itu. Oleh karena itu teknologi robot ini juga semakin dikembangkan dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi tiap perusahaan memiliki robot dalam pengerjaan produksinya. Kemudian masuk dalam subbab pembenaran ekonomi, di mana di sini itu dijelaskan untuk membandingkan biaya perangkat ketika biaya dalam memprogram satu produksi itu dihasilkan oleh beberapa periode waktu yang sudah ditentukan. Jadi waktu dalam memproduksi suatu produk oleh robot tersebut harus ditentukan juga supaya dapat efektif dan sesuai dengan apa yang sudah diperhitungkan, seperti itu. Karena untuk tujuan efisiensi sesuai judul buku kita juga itu dibutuhkan tenaga kerja yang tidak langsung, dalam artian robot-robot ini akan tetap dikendalikan oleh beberapa operator manusia, seperti itu, yang mengontrol robot-robot ini agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan mengontrol robot ini agar
bekerja dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan juga. Dan biaya yang dapat dibebankan bagi tenaga kerja langsung pun dapat diberikan seperti itu, karena dan juga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar pastinya. Maka dari itu, penetapan biaya berdasarkan aktivitas itu cara bertahap mulai jadi metode yang standar dalam akuntansi untuk biaya dalam bidang manufaktur. Metode-metode ini masih belum diterapkan dalam organisasi manufaktur, terutama pada akhir tahun 1980-an. Yang saya baca di situ dia masih belum diterapkan. Kemudian di dalam materi ini juga dipelajari tentang rasio biaya total, dan dalam rasio biaya total ini akan dilihat perbandingan juga antara biaya produksi dengan menggunakan tenaga kerja robot campuran dengan tenaga kerja manusia dibandingkan dengan tenaga kerja langsung atau tenaga kerja manusia secara sepenuhnya, dan diperoleh kesimpulan bahwasanya jauh lebih efisien dari segi waktu produksi maupun produk yang dihasilkan lebih konstan dan lebih baik, karena tenaga robot ini juga adalah melakukan pekerjaan yang sama dan tidak mengalami kelelahan seperti manusia. Dari kelelahan ini juga dapat berpotensi menimbulkan kekurangannya hasil produksi nanti, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam metodologi manufaktur, di mana produsen akan mengganti metode produksi dari waktu ke waktu dengan perkembangan zaman, dan melihat juga metode produksi yang kian lebih efisien ke depannya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sejumlah produknya itu pasti sudah mengalami otomatisasi, yaitu dalam kasus robot lagi, dan mesin-mesin yang diproduksi juga adalah mesin-mesin yang berkualitas tinggi dan canggih, karena dalam membeli mesin yang berkualitas tinggi dan canggih ini membutuhkan uang yang tidak sedikit. Namun yang saya bilang tadi, ini kembali ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini sudah mempertimbangkan semuanya itu. Jadi dengan modal yang besar dan perhitungan yang matang, seharusnya mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih baik dan lebih banyak. Jadi pada awal abad kedua, pada tahun 2000-an itu, produsen dari semua perusahaan seperti itu sudah mulai bergencar-gencarnya untuk memanfaatkan teknologi robot ini untuk diterapkan dalam perusahaannya. Nah, untuk itu metode produksi yang cukup efisien sampai kini ya adalah metode dengan bantuan otomatisasi yang bersifat otomatisasi, atau dapat disebut robot seperti itu. Kemudian kita juga mempelajari beberapa faktor-faktor yang positif oleh otomatisasi ini dalam membantu produksi, rekayasa produksi kerja. Yang pertama seperti tepat waktu. Jadi komponen-komponen yang ditentukan akan berjalan pada waktu yang tepat yang dibutuhkan dalam sistem manufaktur. Kemudian dalam sel manufaktur juga terdapat penggabungan persyaratan dalam berbagai produk yang dari komponen-komponen ini tersusun menjadi satu produk, dan ini adalah fabrikasi yang tepat untuk perakitan suatu produk dalam perusahaan. Lalu yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus, di mana seiring berjalannya waktu akan ditemukan cara dalam meningkatkan proses produksi dengan menggunakan atau menghilangkan aktivitas manufaktur yang ada di dalamnya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh robot ini, instruksi-instruksi yang sudah dipelajari akan terus dikembangkan. Apakah ada aktivitas yang dapat sekiranya
tidak bernilai tambah dari robot tersebut. Jadi terus dipelajari dan dikembangkan. Dari teknologi robotnya dikembangkan, kemudian dari segi perbaikan pergerakan robot itu juga terus dipelajari supaya lebih efisien lagi, semakin efektif, semakin baik. Seperti itu. Jadi dalam proses pemesinan juga pastinya sudah menggunakan teknologi robot, dan ini sudah diimplementasikan bertahun-tahun dan dinilai perakitan dengan robot adalah praktis. Kemudian bisa diambil kesimpulan juga kalau perakitan yang signifikan itu juga dapat disebabkan oleh desain ulang produk yang mana perbaikan berulang-ulang terus diterapkan. Karena metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada dua, menggunakan robot yang termasuk otomatisasi maupun yang tenaga kerja langsung, itu sudah terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa sistem produksi yang terbaik adalah menggunakan metode otomatisasi dalam rekayasa sistem produksi. Lalu dalam buku ini juga dijelaskan bahwa dasar-dasar dalam desain sistem itu, di mana rancangan sistem adalah dasar dalam mendeskripsikan atau kita dapat mendiskusikan bagian selanjutnya nanti. Jadi dalam desain sistem ini banyak juga persyaratan maupun sumber daya yang generik, seperti biaya jenis sumber, kemudian tingkat pengoperasian maupun maintenance atau pemeliharaannya, lalu stasiun maksimum yang dapat dibentuk dalam suatu perusahaan. Kemudian nanti juga dari situ ada namanya persyaratan waktu, yang dimana itu terdiri dari hari kerja dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Kemudian ada juga shift yang ditentukan dalam suatu perusahaan. Ada shift 1, shift 2 maupun shift 3 yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan. Lalu ada juga volume dari produksi setiap tahunnya. Jadi di sini akan dijelaskan berapa banyakkah produksi yang akan dibuat, yang akan dibentuk, targetnya dalam kurun periode tertentu, dalam kurun waktu tahunan, bulanan, maupun mingguan. Lalu akan dipelajari juga upah dalam bekerja untuk menentukan masuk dalam perhitungan Anabi juga, dimana ini juga harus dalam pertimbangan upah bekerja harus relevan dan sesuai dengan produksi yang akan dilakukan, biayanya berapa. Kemudian faktor biaya tahunan. Nah, di sini akan berupa data juga seperti sumber daya, waktu, kemudian data ekonomi. Ini juga akan diperhitungkan dalam hal tersebut. Lalu banyak juga rumus yang diberikan dalam buku ini untuk menentukan shift kerja, seperti itu, dalam menentukan gaji pegawai, kemudian hari kerja dalam 1 tahun atau dalam periode bulanan. Itu dipaparkan juga beberapa rumus untuk kita dapat menghitung ke depannya seperti apa ataupun berapa nominal angka yang tepat untuk kita terapkan dalam perusahaan, seperti itu. Kemudian dipelajari juga biaya tetap stasiun, dan di sini juga terdapat rumus-rumus juga dalam biaya tetap stasiun, karena dalam sumber daya yang berlaku akan ada otomatisasi yang bersifat tetap, di mana otomatisasi ini bisa diprogram secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada juga namanya biaya variabel.
dalam biaya variabel ini digunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas yang ada atau aktivitas yang sudah ditentukan. Maka dalam hal ini adalah kombinasi rata-rata tarif dari pekerja, seperti itu, tenaga kerja yang sudah dimuat. Kemudian dalam biaya variabel ini juga dipelajari tiap jenis sumber daya yang mempunyai stasiun kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berapakah stasiun maksimum yang dapat dibentuk dalam suatu perusahaan. Dari sini akan diperoleh angka yang efektif. Kemudian angka yang efektif ini diperlukan juga untuk fleksibilitas dalam perhitungan biaya yang akan diharapkan nanti. Balik lagi ke ANABI juga. Kemudian kualitas dalam rekayasa sistem produksi juga diperhatikan dengan prosedur-prosedur dari saran maupun solusi yang sudah dipelajari atas kesalahan-kesalahan sebelumnya yang sudah dilakukan. Jadi akan ada solusi dari sebuah masalah. Kemudian evaluasi data dalam prosedur ini juga dilakukan, mulai dari sumber dayanya ataupun metode produksinya, itu semua akan dievaluasi. Kemudian umumnya itu kayak mencakup tingkat produksi tahunan, seperti itu ya. Jadi setelah yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dalam perhitungan ANABI banyak beberapa rumusnya akan terdapat angka, dan setelah dieksekusi selama 1 tahun nanti akan ada tingkat produksi tahunan. Dari situlah kita bisa membaca data atau membuat data untuk merepresentasikan hal yang efektif. Jadi nanti akan dibuat juga beberapa operasi dalam perakitan suatu produk, contohnya. Kemudian nanti akan diperoleh waktu dari setiap stasiun yang sudah kita buat tadi. Nanti diperoleh waktu dari setiap stasiunnya, dan kita mendapatkan angka yang paling efektif. Dan dari situ juga kita bisa mendapatkan patokan dalam biaya perangkat keras dan juga biaya tahunan. Seperti itu dah desain sistem perakitan. Kemudian masuk ke dalam bisa disimpan juga kalau setiap tugas di dalam perakitan itu punya sumber daya yang ditetapkan untuk hal itu. Ada juga biaya tetap atau setahun, dan dimana dalam biaya tetap ini terdapat banyak variabel-variabel yang dapat dialokasikan ke dalamnya, tergantung pada waktu yang tersedia dan juga stasiun kerja yang sudah ditentukan tadi. Dari sini intinya adalah kita mencari sistem yang paling hemat biaya dalam melakukan tugas dan bisa memproduksi volume produksi yang efisien dan paling banyak. Ini adalah kenyataan yang diterapkan oleh setiap perusahaan. Maka dapat diambil kesimpulan juga kalau metode produksi yang terbaik adalah solusi sebenarnya dalam konsep pemrograman yang dinamis dan efisien untuk memecahkan beberapa masalah-masalah yang terdapat dalam pabrik maupun dalam sistem perakitan. Karena diasumsikan bahwasanya apapun yang dipilih dalam tugas sebelum-sebelumnya yang kemudian sudah dievaluasi dan menjadi lebih efisien adalah jenis sumber daya yang optimal. Dan akan terus dikembangkan. Kemudian masuk ke dalam pengaplikasian yang sudah dijelaskan tadi untuk dipahami lebih dalam lagi. Dalam hal ini sistem produksi akan terus menjadi berkembang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Proses coba-coba yang awalnya sulit kemudian dilakukan eksperimen oleh para ahli dan memakan waktu yang luar biasa banyak. Itulah yang kita rasakan saat ini oleh pabrik-pabrik
maupun rekayasa sistem produksi yang sudah diaplikasikan di banyak produsen, itu berawal dari perintis dari para ahli kita yang sudah menggali banyak ilmu mengenai sistem manufaktur yang lebih efektif. Dari hal ini juga akan dianalisis simulasi-simulasi yang dapat berkembang juga, seperti aktivitas yang memberikan saluran terbaik, karena metode ini digunakan sebagai hal yang cukup berharga gitu ya, karena metode-metode yang terbaik ini sebenarnya sangat mahal harganya, namun secara cuma-cuma akan dilakukan oleh banyak pabrik. Dengan seiring berjalannya waktu, resep-resep itu akan dipelajari dan diaplikasikan. Kemudian tugas yang diperlukan dalam membuat komponen atau menyatukannya dalam setiap tingkatan perakitan sudah ditentuin, di mana masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan dalam menemukan sistem produk perakitan yang terbaik. Dalam tiap tugas itu biasanya mempunyai lebih dari satu metode yang cukup layak secara teknologi maupun secara output hasilnya nanti, yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu produk ataupun suatu masalah. Jadi walaupun sumber daya yang ada mungkin cuman bisa melakukan beberapa tugas aja, tapi itu tuh berasal dari hasil yang natural dan umum, maupun dari otomatisasi ataupun yang biaya yang tenaga kerja langsung. Jika kita memperhatikan detail dari sistem proses produksi yang terbaik, maka banyak karakteristik yang harus kita pelajari dan kita analisa, seperti waktu yang tersedia, di mana ini adalah waktu maksimum yang dapat tersedia dalam stasiun kerja. Kemudian faktor tenaga kerja atau shiftnya, ini digunakan dalam penentuan biaya tenaga kerja atau pekerja kita nanti. Kemudian operasi atau faktor utama dalam pengoperasian, dalam hal ini digunakan untuk menghitung biaya operasi atau maintenance tadi, pemeliharaan itu, di mana rincian biaya maupun kinerja dari sistem yang sudah dijelaskan tadi diperhitungkan seperti sumber daya yang akan digunakan nanti, di mana sumber daya yang ditemukan paling hemat biaya untuk tugas yang diberikan, itulah yang akan digunakan. Terus ditetapkan juga biaya sumber daya. Dalam biaya sumber daya ini seperti biaya tahunan tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya, atau juga pemulihan modal. Untuk itu sumber daya ini hanya dialokasikan dalam tugas pertama dalam stasiun kerja. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah harga yang bervariasi, di mana tenaga kerja tahunan tadi, tenaga kerja itu kan gajinya juga bervariasi dalam tiap stasiun kerja. Ini yang harus kita perhatikan juga. Kita juga perlu memperhatikan pembebanan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diberikan beban yang berlebih kapasitasnya, itu berpotensi akan mengalami hasil dari produk yang tidak efisien. Solusinya adalah menambah tenaga kerja tambahan seperti itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah waktu operasi, di mana ini merupakan waktu tugas yang ditentukan dalam kumpulan data untuk jenis sumber daya yang akan dialokasikan nanti. Lalu selanjutnya adalah perubahan alat, di mana ini akan mencakup waktu yang diperlukan dalam mengganti alat-alat maupun sistem metode kerja, karena penggantian alat sesuai judulnya perubahan alat ini akan dipelajari juga dari
perpindahan benda kerja maupun produk dari stasiun antar stasiun, seperti itu. Kemudian adalah biaya dukungan, di mana kembali lagi ke biaya tahunan tadi, seperti pemulihan modal dan juga peralatan tambahan yang juga akan memangkas biaya modal. Lalu kita juga perlu mempelajari total biaya. Kemudian waktu yang digunakan juga perlu diperhatikan, di mana waktu siklus terlama dalam stasiun kerja itu tidaklah diharapkan, karena akan membuat pembuatan produksi tidak optimal, tidak efisien. Maka akan dibuat juga nanti semacam tabel perhitungan atau tabel data jumlah waktu operasi dari setiap sumber daya yang digunakan, maupun total biaya ataupun waktu yang digunakan, biaya variabel, biaya tetap, maupun jumlah pekerja, tugas pekerja, ataupun peralatan tadi yang sudah saya paparkan, itu nanti semua dibentuk dalam satu tabel. Jadi setelah sudah menjadi tabel, angka-angka di dalamnya itu dapat dilakukan perbandingan dan dianalisa untuk memperoleh efisiensi lagi, seperti itu. Dan performansi dari metode produksi juga harus diprihatinkan juga, karena kapasitas produksi juga termasuk hal yang harus diperhatikan juga, seperti siklus waktu yang dikehendaki diarahkan, di mana faktor-faktor dalam biaya tahunan sistem itu juga terdiri dari pemulihan modal yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga rasio atau perbandingan biaya terhadap biaya perangkat keras dalam sumber daya di sistem manufaktur tersebut. Jadi semakin rendah nilai, akan semakin mudah untuk membenarkan otomatisasi yang sudah ada. Selanjutnya masuk ke dalam poin pembahasan berikutnya mengenai analisis deterministik dalam sebuah hasil produksi. Jadi ini yang akan diaplikasikan pada hasil. Kemudian dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap stasiun yang sedang beroperasi dalam suatu pabrik akan menghasilkan produksi terbaiknya, atau dapat dikatakan mendorong agar produksi berjalan semaksimal mungkin. Tapi dalam pabrik-pabrik modern, skema ini tidak digunakan pada umumnya, karena buffer yang tercipta antar stasiun atau antar line itu biasanya diperlukan, dan tidak ada insentif langsung untuk mencegah produksi yang macet, atau bisa membuat unitnya jadi macet total dan tidak bisa digunakan. Dan terkadang ini menjadikan suatu barang jadi tersebut jadi dibuang, seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga diharuskan untuk menganalisis lagi stasiun sebelumnya, apa yang menyebabkan trouble ini bisa terjadi, seperti itu. Kemudian setidaknya akan ada 1 atau 2 seperti itu ya, stasiun kerja yang macet dalam suatu sistem dalam pabrik. Ini umumnya akan dipertimbangkan lagi untuk menciptakan waktu siklus yang bisa maksimal, seperti itu. Kemudian setiap stasiun juga terkadang membutuhkan waktu dalam menganalisis bottleneck, seperti itu ya. Bottleneck adalah hambatan yang dapat terjadi ketika operator dalam suatu stasiun mengalami penumpukan suatu pekerjaan, dan ini pastinya memakan waktu kerja dan mengakibatkan tidak efisien, seperti itu. Jadi perkiraan waktu dalam batch suatu produksi tertentu yang menggunakan kinerja waktu acak itu harus telah ditentukan. Tujuannya hal ini tuh supaya dapat tercapai dan dapat menyetarakan waktu dengan proses produksi satu unit tertentu.
dengan waktu yang konstan. Dapat disimpulkan dari hal ini bahwa keluaran yang akan diharapkan dari suatu sistem kemungkinan akan lebih menghasilkan nilai yang teoritis maupun ditentukan dengan metode yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu metode otomatisasi. Kemudian dalam hal distribusi peristiwa yang berlaku begitu ya, di mana komponen maupun fabrikasi perakitan adalah termasuk dalam peristiwa yang diskrit atau berlawanan. Kemudian dalam hal ini kita perlu concern juga terhadap distribusi yang ada, seperti distribusi seragam maupun distribusi tentang perkiraan waktu minimum, waktu maksimum, dan juga kemungkinan besar yang sekiranya dapat terjadi atau diperoleh dengan banyak cara seperti itu yang mungkin terjadi dalam suatu produksi. Lalu dipelajari juga terdapat distribusi segitiga seperti itu. Jadi akan digambarkan dalam bentuk segitiga dan kemudian akan semacam ditarik garis seperti itu atau membentuk kurva dalam melihat suatu skala atau skema yang dari suatu produksi. Itu ada yang kadang turun dan kadang naik seperti itu. Kemudian itu tadi distribusi segitiga. Ini juga cukup efektif digunakan dan juga cukup banyak digunakan dalam menganalisa rentan batas waktu yang aktif yang sudah diperoleh. Terdapat juga beberapa rumus dalam pengaplikasian distribusi segitiga ini. Lalu aplikasinya dalam sistem manufaktur digunakan juga beberapa rumus dan juga grafik yang membentuk kurva dengan angka-angka yang sudah ditentukan. Nanti juga kurva itu akan membentuk turun atau naik seperti itu, membentuk curve. Dan juga terdapat juga beberapa opsi dalam setiap stasiun yang dapat dipelajari, seperti nilai umum, di mana setiap stasiun akan menggunakan metode yang sama, di mana praktik ini cukup meluas dan perhitungannya cukup sederhana dilakukan karena metode yang dilakukan adalah sama. Untuk saat ini juga skema dalam hal ini, dalam nilai umum ini, memberikan kasus yang terbaik. Kemudian nilai unik masing-masing, ini yang kedua, di mana stasiun ini akan menggunakan metode perakitan atau pembuatan produk dengan metode yang berbeda-beda, atau bahkan stasiunnya direplikasi. Dalam pengaturan ini akan memberikan perilaku yang disebutkan itu terburuk, kasus terburuk, karena tidak konstan antara metode satu dengan metode yang lainnya seperti itu. Lalu di sini juga terdapat nanti bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti itu dari produksi tahunan yang sudah ada maupun stasiun maksimum yang dapat mempengaruhi waktu siklus, nanti akan disajikan gitu ya dalam bentuk tabel dari stasiun maksimum maupun dari produksi tiap tahunnya. Jadi data yang diperoleh itu enak dipandang karena disajikan dalam bentuk tabel. Lalu akan dipelajari juga analisis mengenai metode dalam perilaku acak sistem produksi yang sudah dijelaskan tadi. Maka perbandingan dengan kinerja kondisi yang mapan atau deterministik itu sudah dibuat dan disajikan dalam bentuk tabel dan juga dalam diagram kurva seperti itu. Jadi kemampuan dalam memperkirakan stokastik tadi ini adalah fitur yang cukup berguna bagi prosedur desain sistem tingkat lanjut nanti. Lalu dibahas juga mengenai tampilan awal dari sistem konfigurasi, di mana tata letak atau
skema yang terdapat sejauh ini masih berisi seperti data yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam mendorong efisiensi, di mana kita juga mempelajari di sini tata letak geometris seperti linear semua stasiun, di mana aksi ini akan berjalan dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya. Kemudian ada juga tertutup, di mana di aksi dalam tertutup ini berlangsung dikatakan seperti satu arah dengan jarum jam, atau dapat juga berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu berikutnya itu tertutup juga tapi dengan menggunakan spasi. Apabila yang sebelumnya itu tidak menggunakan spasi gitu ya, tanpa spasi, maka selanjutnya adalah tertutup dengan menggunakan spasi, di mana aksi ini konstan berjalan berjalan searah dengan arah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini ditentukan satu saja, antara searah maupun tidak searah. Kalau yang sebelumnya bisa memilih keduanya, seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga kalau tiap jenis-jenis model tadi itu mempunyai keunggulan tertentu masing-masing. Balik lagi pada faktor seperti ruang yang tersedia seperti itu, atau jumlah komponennya, dan juga faktor-faktor kenyamanan, di mana ketiga faktor tadi itu akan menjadi garis besar dalam memberikan informasi yang penting dalam tampilan geometrisnya nanti pada suatu sistem. Lalu dipelajari juga mengenai tata letak dalam basis skema, di mana di sini juga dipelajari stasiun dengan waktu yang terlama maupun yang tercepat, ya, stasiun dalam produksi suatu produk, di mana dalam waktu yang terlama ini ditentukan dengan waktu maksimum yang ditunjukkan oleh sistem, dan juga akan dilambangkan oleh lingkaran yang padat seperti itu. Inilah stasiun waktu terlama. Berikutnya adalah stasiun dengan upaya yang sekiranya diperlukan, di mana hal ini ditentukan oleh upaya maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu stasiun kerja sistem, di mana biasanya ini tuh menentukan lebih ke di mana harus meletakkan stasiun-stasiun yang terbaik yang menghasilkan produksi terbaik, dari dimulai jenis sumber dayanya yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini akan dilambangkan oleh lingkaran pucat dengan garis gelap. Kalau yang pertama tadi lingkaran padat, maka yang kedua ini lingkaran pucat dengan garis yang gelap. Maka dari itu dapat dibagi juga gitu ya stasiun yang sudah dijelaskan tadi, seperti stasiun otomatisasi tetap, di mana ini ditampilkan dengan garis-garis diagonal kiri bawah seperti itu ya. Kemudian ada juga stasiun otomatisasi yang bisa diprogram, atau seperti robot tadi ya, itu ditampilkan dengan garis diagonal kiri tapi dari atas ke kanan bawah, dimana kalau yang tadi itu kan dari pandangan atas ya yang pertama, kemudian yang kedua ini dari kiri atas menuju ke kanan bawah seperti itu. Kemudian tata letak dalam sistem produksi linear itu juga dipelajari, dan juga sistem dalam spasi-spasi yang sudah saya jelaskan tadi itu terdiri dari stasiun kerja yang efisien, karena dalam setiap stasiun kerja itu membutuhkan jarak, dan jarak-jarak yang ditentukan ini juga berdasarkan data dari percobaan maupun eksperimen yang sudah dilakukan. Jadi ditentukanlah jarak yang sekiranya cocok dari setiap stasiun, antar stasiun begitu, dalam mentransportasikan produknya seperti itu. Kemudian dipelajari juga tentang produksi yang berbeda dalam satu sistem, di mana
setelah kita tadi mempelajari metode yang efektif gitu, yang paling efisien dalam suatu sistem perakitan, metode yang terbaik menggunakan dengan prosedur sistem tingkat lanjut, maka ide yang diciptakan pada cakupan hal ini adalah menciptakan sistem yang bisa menyelesaikan tugas sebanyak mungkin untuk setiap produknya, di mana setiap stasiun kerja ini akan dianalisis lebih dalam lagi, seperti biaya aktivitas minimumnya, kemudian parameter-parameter yang akan digunakan dalam kasus multiproduk, karena dalam hal ini yang dihasilkan adalah banyak produk, seperti itu. Kemudian perangkat yang digunakan juga perlu diperhatikan, serta prosedur-prosedur dalam penggunaan maupun produksi suatu produk itu juga diperhatikan. Penggunaannya harus cepat, yang pasti untuk memperoleh efektivitas. Kemudian karena dalam hal ini waktu sangat berharga, seperti itu ya. Kemudian dalam prinsip dasarnya itu diperoleh bahwa akan ada banyak solusi, seperti itu ya, yang bisa digunakan dalam merakit suatu produk. Solusi dalam hal ini adalah dari waktu kerja yang bisa kita pangkas. Dari waktu kerja yang bisa kita pangkas ini dalam mengurangi beberapa langkah kerja yang sekiranya tidak bernilai tambah, dan dari sinilah kita menentukan metode assembly atau perakitan yang terbaik, seperti itu. Kemudian metode dalam menilai tiap masing-masing sistem ini juga harus mencakup beberapa kriteria gitu ya. Kemudian dalam menerapkan tugas atau matriks sumber daya multiproduk ya, produk yang banyak, itu diperlukan juga kita menggunakan tabel juga, di mana tabel ini tuh mencakup jumlah dari produk, kemudian tugas maksimum yang dapat dilakukan oleh setiap produknya. Dari situ kita akan memperoleh data, 2 data sudah cukup, dan kita sudah bisa mengambil kesimpulan gitu ya, tugas maksimum yang bisa dihasilkan tiap produk itu ada pada produk berapa, seperti itu. Lalu dalam menentukan syarat produksi itu kita perlu tahu batasan umum pada waktu yang tersedia di setiap stasiun kerjanya. Itu kita turunkan dari tiap hari dan kita alokasikan dalam per tahun, di mana shift maksimum itu akan tersedia, dan juga waktu perpindahan stasiun ke stasiun atau transportasinya, kemudian unit per palet, lalu stasiun paralel yang maksimum. Maka ditentukan juga ukuran batch produksi dan juga alat maksimum di suatu stasiun, seperti itu. Kemudian kita juga dapat memperhatikan mengenai jenis sumber daya yang dialokasikan dengan penghitungan sumber sistem, seperti kapasitas yang efektif, kemudian biaya dari perawatan modal, lalu biaya perkakas, dan juga biaya perangkat lunak, seperti itu, perangkat keras yang digunakan untuk masing-masing produk. Kemudian cara ini harus dilakukan, maupun usaha maupun upaya-upaya yang sudah dipaparkan tadi memang harus dilakukan, karena ini adalah definisi dari efisiensi sebagai waktu yang diuraikan sebagai kesulitan yang berkurang, seperti itu. Maka dari itu dapat diperoleh kesimpulan dalam sistem produksi, di mana tugas dari setiap stasiun kerja dalam menghasilkan produk serupa, seperti itu, ataupun produk yang berbeda dari sumber daya yang berlaku, itu bisa ditentukan. Kemudian sekarang juga sudah mulai relatif mudah dalam menentukan sistem yang bisa digunakan, dari mana yang tanpa terbaik maupun yang lebih baik, itu sudah bisa ditetapkan, di mana tiap-tiap detail yang diperlukan sudah tersedia dalam bentuk grafik maupun yang disajikan dalam tabel tadi, sehingga memudahkan pembaca dalam melihat data.
seperti itu. Kemudian mungkin saya rasa itu saja pemaparan materi dari saya. Sebelumnya apabila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk menonton video ini dan selamat malam.